hanya ada kita. Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, bersama saya Naomi di Siang Sumba ini dengan para narasumber kami dari SMA Kristen Proskuneo. Selamat siang kakak. Selamat siang. Ya, di era digital ini peluang usaha bagaikan samudra luas, penuh bagaikan harta karun yang menanti untuk digali. Generasi muda masa kini dengan jiwa kreatif dan akses teknologi yang tak terbatas memiliki kesempatan emas untuk menjelajahi samudra ini dan meraih kesuksesan. Beragam bidang usaha baru terus bermunculan, didorong oleh kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Dari bisnis online yang serba praktis hingga usaha kreatif yang memanfaatkan talenta dan hobi. Semua terbuka lebar bagi anak muda yang berani melangkah dan berinovasi. Nah, pendengar, hari ini sudah hadir 3 narasumber kami dari SMA Kristen Proskuneo untuk membahas bagaimana peluang bagi anak muda khususnya di SMA Kristen Proskuneo di Sumba. Siang ini edisi Rabu 15 Mei 2024. Selamat siang. Terima kasih karena sudah hadir bersama kami. Buat Ibu dan Bapak, silakan perkenalkan diri dari Ibu lebih dahulu. Perkenalkan, saya Sri Pati, biasa dipanggil Ibu Frini. Saya dari SMK Kristen Proskuneo. Kalau saya Yehuda Hasibuan, saya kebetulan puji Tuhan dipercayakan sebagai kepala sekolah di sekolah ini. Dan mungkin mengkoreksi sedikit dulu, kita bukan SMA tapi kita SMK kejuruan ya. Kejuruan. SMK Kristen Proskuneo. Silakan Pak Guru. Baik, nama lengkap saya Nikodemus Ngongotupu. Saya guru SMK Kristen Proskuneo. Ya, terima kasih. Baik pendengar, kembali ke pembahasan kita, bagaimana peluang usaha bagi anak muda khususnya di SMK Kristen Proskuneo. Dan yang ingin menjadi pertanyaan buat saya untuk Pak Yehuda, Bapak bisa menceritakan sedikit apakah itu SMK Kristen Proskuneo, apakah baru dan alamatnya di mana, Pak? Oke, kalau SMK Proskuneo jelas ini SMK baru yang baru setahun ini berjalan. Jadi anak kelas 1 kita itu tahun ini itu akan naik kelas 2, itu baru kita 13 orang muridnya. Dan awal terbentuknya SMK ini, lokasi kita itu ada di Desa Kalimbukuni, di jalan, kalau tahu jalan ke air terjun Laipopu Wonokaka, ya sebelah kanan. Di situ ada lokasi sekolah yang sedang kami bangun. Untuk saat ini kita masih pakai gedung gereja Betel Indonesia, ya, di Kalimbukuni di situ, ya, di Kanokatame. Jadi sekolah ini masih baru setahun berjalan dan di bawah naungan Yayasan Misi Anak Sumba. Kalau kenal Ibu Pendeta Wiwik Winarti atau almarhum Pendeta Amos Hasibuan, nah, mereka berdua yang merupakan perintis dari sekolah ini, yang merupakan orang-orang yang menurut saya sebuah orang-orang luar biasa bagi saya juga. Mereka yang merintis untuk terbentuknya sekolah ini. Dan SMK ini merupakan salah satu cita-cita almarhum Bapak Pendeta Amos Hasibuan, yang kebetulan juga orang tua saya, bapak saya, ya. Jadi dia sebelum beliau meninggal, dia pengen bikin sebuah sekolah SMK di mana anak-anak bisa mendalami, mereka punya potensi, bukan cuma hanya sekedar datang duduk di kelas terus pulang, tapi mereka ada juga mereka kerjakan. Demikian. Ya. Terus jurusan apa saja yang ada di SMK Kristen Proskuneo, Kak? Kalau saat ini jurusan kami yang kami buka itu ada 2.
pertanian dan peternakan, tapi untuk setahun ini anak-anak kita arahkan kepada agribisnis dan tanaman pangan, hortikultura. Ya, itu dulu untuk jurusan baru satu untuk selama setahun yang berjalan. Tapi untuk sekolah kami itu ada 2 jurusan, agribisnis dan hortikultura dan peternakan. Iya, peternakan. Jadi baik Kak. Terus yang selanjutnya Kak, apa yang melatar belakangi munculnya minat berwirausaha di kalangan anak muda SMA Kristen Proskuneo Kak? Oke, kalau melatar belakangi jelas pertama karena kita SMK kejuruan, kita bukan hanya tadi teori saja, kita harus menunjukkan bahwa kita ada ada produk juga yang harus bisa kita hasilkan gitu. Karena kita melihat, terlebih khususnya saya pribadi, saya melihat banyak kita masyarakat Sumba apalagi anak-anak muda yang baru lulus sekolah, mereka nggak tahu mau kemana. Dan sehingga akhirnya saran-saran dari orang-orang pada bilang berangkat ke Malaysia, ke Hong Kong dan lain sebagainya. Jadi tenaga kerja di sana. Saya sayang sekali. Saya pernah dapat sebuah kasus adalah orang-orang di dekat-dekat saya. Mereka berangkat terus pulang dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Iya gitu. Jadi sayang banget itu kalau harus berangkat ke sana. Padahal kalau dilihat orang tua nenek moyang kita itu sudah kasih kita anugerah warisan berupa tanah yang segini luas, segini kaya. Cuman kenapa kita nggak bisa memaksimalkan ini barang begitu? Sedangkan di Jawa kalau kita lihat dari suku-suku dari tempat lain, dari pulau-pulau lainnya, petani-petani itu sukses. Orang-orang yang bekerja di kebun itu sukses. Mereka banyak memiliki hasil dari itu semua. Tapi kenapa kita masih susah begitu? Makanya kita bangun SMK Proskuneo ini untuk bisa kita kasih tahu bahwa pengelolaannya itu saja yang kita tidak tahu selama ini. Tanahnya ada, bahannya ada depan rumah ini merupakan sebenarnya kalau kita bisa lihat, ini depan rumah ada uang, di bunga-bunga ada uang, di belakang rumah ada uang, di bawah rumah ada uang, semua uang kalau kita lihat. Bisa dimanfaatkan kan? Iya, semua bisa kita manfaatkan, cuman karena kita tidak tahu saja pengelolaannya seperti bagaimana, makanya inilah yang melatar belakangi kami untuk memulai wirausaha ini, terlebih khususnya kepada anak-anak murid kami. Gitu. Ya Kak, terus yang selanjutnya, apa saja contoh usaha atau produk yang sudah berhasil dirintis oleh alumni SMA Kristen Proskuneo? Untuk produk yang sudah kita lakukan, itu yang pertama di sini ada jamu kulisa. Jamu kulisa. Ya, jamu kulisa itu jamu dari kunyit dan kita pakai bahasa Sumba. Lisa itu artinya jahe. Ya, jadi bahan utamanya yang kita pakai di sini adalah kunyit. Jadi apa manfaatnya dari jamu ini yang sudah kita buat dengan bahan-bahan yang sebenarnya herbal? Seringkali anak-anak muda berpikir, oh kalau saya punya modal baru saya bisa buat ini. Selalu yang dipikirkan utamanya adalah materi dulu. Kalau saya punya materi, saya bisa buat usaha dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya adalah bagaimana kita guru-guru dan orang-orang sekitar anak-anak muda, ketika kita membuka sebuah wawasan kepada mereka atau memotivasi mereka, sebenarnya itu akan membuka mata dan pikiran mereka bahwa ternyata materi atau mungkin maaf saya berbicara di sini uang itu bukanlah suatu utama ketika kita mau membangun usaha. Nah, contoh kami di SMK Kristen Proskuneo kami buat jamu dari tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya kami yang sudah kami tanam, dan inilah hasilnya. Kami olah bahan utamanya kunyit. Itu untuk mengatasi asam lambung, untuk yang nyeri-nyeri badan juga, dan untuk yang susah tidur kayak insomnia. Itu banyak dari yang sudah merasakan, banyak testimoninya kakak. Jadi testimoninya adalah sangat bermanfaat untuk mereka yang sakit-sakit badan, asam lambung dan lain sebagainya. Kemudian produk yang kedua itu ada virgin coconut oil atau yang kita kenal dengan minyak kelapa murni. Nah, minyak kelapa murni sendiri saya rasa sudah banyak masyarakat yang tahu manfaatnya.
untuk melembabkan rambut, kulit dan lain sebagainya. Kemudian kita juga punya produk namanya Esquote, atau kita lebih kenal supaya lebih familiar di kalangan anak-anak muda dengan bilang Squote. Karena anak-anak sekarang suka dengan bahasa-bahasa yang masa gaul, tidak suka dengan bahasa yang terlalu monoton. Jadi kita juga melatih anak-anak muda kita, anak-anak terkhususnya di SMK Kristen Proskuneo, kira-kira kita buat nama produk seperti apa yang itu bisa menarik minat orang-orang juga untuk membeli produknya kita. Jadi bukan hanya cara pembuatan yang kita fasilitasi untuk anak murid, tetapi juga nama-nama yang ketika orang dengar nama produk itu langsung, oh itu di SMK Kristen Proskuneo. Dan selanjutnya ini juga jamu kulisa. Bedanya apa? Beda yang bubuk dengan yang cair ini. Kalau yang cair ini harus segera diminum. Dalam 1 hari langsung dihabiskan. Tapi kalau yang bubuk ini bisa disimpan selama 2 tahun. Sekalipun sudah dipakai berkali-kali. Gitu. Jadi untuk masyarakat Sumba khususnya, atau bahkan yang di luar Sumba, masyarakat yang di Kupang, silakan kami terima pesanan sampai di Kupang juga. Jadi kita berharap juga masyarakat bisa membantu kita juga untuk mengenal SMK Kristen Proskuneo. Jadi ya seperti itu, Kakak. Terima kasih. Dan yang selanjutnya, untuk bagaimana anak muda SMK Kristen Proskuneo dapat mengidentifikasikan peluang usaha yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, Kak? Ya, untuk mengidentifikasi sesuai dengan minat dan bakat mereka, seringkali anak-anak sekali lagi Kakak, untuk anak-anak muda seringkali pertamanya adalah kebingungan sebenarnya yang paling utama. Tetapi kita guru-guru, disinilah tugas guru-guru juga memfasilitasi anak-anak untuk melihat peluang. Jadi peluang yang kita lihat adalah dimulai dulu dari apa yang ada di depan mata. Contoh, oh kita punya kunyit, kita punya jahe, kita punya serai. Nah ini peluang ketika kita bisa mengolahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat buat banyak orang. Tentu saja bukan hanya dirasakan SMK Kristen Proskuneo, tetapi juga masyarakat, warga yang ada di sekitar, dan masyarakat luas. Nah, itulah peluang yang anak-anak melihat. Contoh, anak murid saya awal-awal bilang, Ibu, untuk produk sepertinya kita bisa buat jamu Ibu. Karena di halaman sekolah kita punya ini, kita punya ini, kita punya ini, kita punya tanaman herbal Ibu. Kita mulai dulu yang ada, selanjutnya kita pikirkan lagi produk-produk yang lain. Dan yang kedua, Ibu, kita punya banyak kelapa. Sebenarnya kalau kita mau berpikir, Sumba ini terlalu kaya. Hanya apa yang membatasi kita? Pikiran kita sendiri yang membatasi kita. Karena kita selalu dipatok dengan mau buat ini susah, mau buat ini susah. Tapi kita mau melatih anak-anak Sumba, terkhususnya di SMK Kristen Proskuneo, jangan pikirkan susahnya dulu. Kita berani dulu memulai. Coba. Jadi anak-anak lihat, oh ini ada kelapa kita. Jadi kita bagaimana caranya kita olah. Terus, oh ini kita punya jeruk nipis banyak, tapi kenapa kita tidak memanfaatkan? Kita lihat tiap hari daripada buahnya jatuh-jatuh saja dan dibiarkan begitu saja, kita olah. Gitu. Jadi itulah peluang-peluang yang anak muda SMK Kristen Proskuneo melihat. Oh ya, ini peluangnya. Gitu. Dan itu pasti bermanfaat. Kita pikirkan yang paling utama adalah ini pasti bermanfaat buat masyarakat banyak. Ya, seperti itu. Dan pertanyaan berikutnya untuk Kak Niko. Apa saja sumber informasi yang dapat dimanfaatkan oleh anak muda SMK Kristen Proskuneo untuk mempelajari tentang peluang usaha? Ya, baik, terima kasih kesempatan. Ya, karena kita tahu bersama bahwa sekolah SMK Kristen Proskuneo merupakan sekolah baru. Ya, jadi kita dapatkan sumber informasi itu ya kita sebagai guru maupun siswa kita melakukan perjalanan atau jalan-jalan ke SMK Negeri 1 Loli, SMK Negeri 2 Loli. Nah, kita pergi situ melihat contoh bahwa di sana merupakan sekolah yang lama. Jadi kita melihat mempunyai lahan pertanian yang banyak. Nah, di situ kita lihat banyak berbagai macam tanaman itu ada. Nah, itu merupakan sumber informasi bahwa kita pulang dari sana kita harus membuat sekolah, kita harus punya lahan
harus mempunyai tanaman, sayur-sayuran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa juga sumber informasinya dari internet atau YouTube. Nah, dari YouTube kan kita melihat, belajar bersama-sama dengan anak-anak bahwa kita merupakan sekolah pertanian yang mempunyai banyak tanaman lokal, pangan lokal. Ya, contohnya ubi-ubian, singkong, ini petatas dan lain-lainnya. Nah, di situ kita melalui YouTube kita belajar. Jangan cuma tahu kita tanam di kebun tapi kita tidak bisa mengolah. Nah, dari sumber informasi lewat YouTube kita tahu cara mengolahnya. Dari pisang itu kita jadikan apa? Nah, kita bisa belajar bersama-sama dengan anak-anak, praktekan. Nah, dari kelapa kita bisa bikin apa? Jangan hanya kita lihat kelapa, petik, minum air, sudah makan habis selesai. Nah, dari situ kita lihat di YouTube bahwa caranya begini, dari sekolah begini. Jadi kita praktikkan ke anak-anak, kita belajar dan kita ini kelapa itu kita buat minyak kelapa murni ya. Contoh yang ini VCO yaitu minyak kelapa murni. Nah, itulah hasilnya. Demikian. Ya, baik Kak. Dan yang selanjutnya Kak, bagaimana anak muda SMK Kristen Pruskuneo dapat mengatasi tantangan modal usaha Kak? Ya, baik. Sebetulnya kita merupakan sekolah baru ya mempunyai tantangan. Yang jelas punya tantangan dan risiko. Apalagi dalam usaha. Nah, kita sekolah kita harus membimbing anak-anak supaya belajar dari tidak tahu harus tahu ya, kita mengikuti untuk praktekkan mengenai hasil pertanian kita olah menjadi produk yang bisa kita konsumsi. Nah, mengenai tantangannya itu mengenai kita promosikan, itu merupakan kewalahan bagi kami dan anak-anak. Masih banyak kekurangan. Contohnya untuk pembuatan produk itu kita masih kekurangan alat. Itu yang pertama. Yang kedua juga kekurangan ya ekonominya begitu. Jadi kami sebagai guru-guru dan anak-anak walaupun banyak kekurangan tapi kami tetap maju, tetap mencoba dan tetap kerjakan. Dan kami juga minta dukungan dari masyarakat maupun pemerintah supaya sekolah kami itu bisa juga diperhatikan supaya menjadi sekolah yang baik ke depannya begitu. Sekian Bu. Mungkin dari saya sedikit Kakak menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Niko. Mungkin yang sebelumnya tadi informasi-informasi yang kita dapatkan yang pertama itu mungkin selain dari sekolah-sekolah senior, puji Tuhan kami bersyukur dibantu oleh SMK 1 Loli dan juga kami ada studi banding dengan sekolah lain. Sebenarnya itu untuk memotivasi kami juga sebagai sekolah baru untuk apa yang harus kami tingkatkan di sekolahnya kami ini. Walaupun baru, tapi bukan berarti kami menjadikan itu sebagai suatu batasan. Kami tidak mau dibatasi dengan keadaan sekolah kami. Bukan berarti sekolah baru tidak bisa maju. Justru disinilah kami mau berjuang. Gitu. Dan informasi-informasi selain dari guru-guru, selain dari studi banding, kita juga mendapatkan informasi dari warga-warga sekitar. Karena tentu saja di sekitar sekolah itu sudah banyak warga-warga juga yang membuka usaha dan lain sebagainya. Otomatis kami juga sebagai guru memfasilitasi untuk anak murid kami belajar dari warga-warga yang ada di sekitar sekolah kami, dan itulah yang menjadi salah satu sumber informasi. Selain juga kami memanfaatkan media sosial dan lain sebagainya. Ya, seperti itu Kakak. Iya Kak, terima kasih. Ya Kak, dan untuk berikutnya Kak, apa saja peran-peran pihak terkait seperti pemerintah, swasta dan lembaga pendidikan dalam membantu anak muda SMK Kristen Pruskuneo Kak untuk berwirausaha? Ya, kalau peran-peran terkait jelas banyak sih bantuan. Kalau dari pemerintah, kalau boleh jujur sih sebenarnya belum ada yang terlalu signifikan buat kami. Cuman kami bersyukur saja ada masukan-masukan dari beberapa
orang-orang dalam pemerintah juga sebenarnya yang kita kenal dekat seperti tetangga dan lain sebagainya yang berada di satuan pemerintahan. Mereka kasih masukan, bantu karena ini kita menyangkut sekolah ya. Jadi mereka suruh datang ke sekolah ini, ke sekolah ini, ke sekolah ini. Itu peran-peran dari pemerintah setempat. Cuman yang menjadi concern saya kepada, kalau saya sebagai masyarakat, saya melihat sebenarnya masyarakat kita ini sangat kreatif. Masyarakat kita ini punya banyak sekali yang mereka ada dalam pikiran mereka, cuman terbatasi oleh promosi dan lain sebagainya tadi itu untuk bisa mereka jual. Contoh saja, saya kasih salah satu contoh, di kampung, salah satu kampung dekat sekolah kita, saya lihat mama-mama, ibu-ibu itu mereka tenun kain itu berminggu-minggu, hampir 3 minggu lah paling cepat palingan ya, 3 minggu, terus mereka jual ke pasar dengan harga yang relatif murah, 250 sampai 300 ribu. Saya sedih, saya lihat mereka 3 minggu lamanya mereka duduk dengan mempertaruhkan tulang belakang mereka, itu duduk begitu lama, terus hanya mendapat sekitar, dan itu sudah dipotong biaya ojek untuk ke kota jual. Sehingga saya sedih, kenapa lalu untuk memperbandingkannya, saya melihat ada juga orang jual kain tapi bisa dengan harga 700, 1 juta. Tapi kenapa masyarakat kita di kampung itu tidak bisa mendapat biaya sebanyak itu? Sehingga inilah yang membuat saya menyokong, maksudnya mengarahkan pemerintah kalau bisa ada platform media, atau mungkin ada sedikit tempat tempat pondok-pondok di mana masyarakat bisa jual di situ dengan harga yang sedikit lebih mahal. Ya, sedikit, setidak beda-beda 50 ribu, tidak masalah. Sehingga salah satu visi misi dari SMK kita juga ini, kita menciptakan sebuah marketplace di Facebook. Nanti masyarakat yang pengen menjualkan barangnya tidak perlu lagi ke kota, tidak perlu jauh-jauh mungkin jalan kaki atau naik ojek dan lain sebagainya. Datang di SMK Proskuneo, titip barangnya di situ, kita jual dengan harga yang sedikit. Kita tidak minta biaya admin, kita tidak minta biaya dan lain sebagainya, posting tidak ada sekali, betul-betul pure kita mau bantu masyarakat. Gitu. Lalu dalam peran pemerintah juga dalam kita membangun sekolah ini juga banyak sebenarnya, karena kalau mau diceritakan keluh kesah ya membangun sekolah ini, awalnya itu pasti jelas karena SMK ini kan selama Sumba Barat ini merdeka, kalau tidak salah sudah 60-an tahun, 66 atau 67 tahun sekitaran itu Sumba Barat ini berdiri. Sampai sekarang belum ada orang yang berani buka SMA atau SMK di arah Loli Atas. Sehingga itulah yang mendasari juga kenapa SMK ini kita bangun, modal nekat, modal apa, pokoknya gas gitu. Salah satu yang mendasari kita untuk bangun ini ada motivasi dari Bapak Kepala Desa Tebar, kalau kita sama-sama tahu. Beliau orang luar biasa. Dia juga guru privatnya saya dulu pas saya masih SMP, SSD. Jadi dia bilang, "Yud, kau buat apa? Kita kasih kembangkan lagi ini kota," dia bilang. Kita pergi sudah di Loli Atas, kita bangun sudah itu barang di Loli Atas gitu. Pergi buat SMK. Juga ada Pak Julius Jawamara sebagai seorang yang dia datang terus untuk bimbing kita lah gitu. Dia mantan pengawas SMA SMK gitu. Jadi ya banyak sih peran-peran terkait dalam membantu kita dalam berwirausaha ini juga. Ya, baik Kak. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, kita masih sekilas di informasi yang tadi ya Kak. Kita kembali lagi ke pembahasan kita tadi ya Kak. Masih terkait dengan usaha-usaha yang dikembangkan oleh anak-anak SMK Kristen Perskoneo ya Kak. Nah, Kak, dilanjut dari tadi Kak, bagaimana kisah inspiratif dari wirausaha SMK Kristen Perskoneo yang dapat memotivasi generasi muda lain Kak? Ya, kalau mengenai kisah inspiratif ya untuk memotivasi, sebenarnya dasarnya itu sebenarnya kalau dari kita dulu sih sebenarnya. Itu yang membuat kita maju, karena ini prinsip kita. Saya tidak bilang saya bilang prinsip kita di SMK Perskoneo. Saya bilang begini, kalau misalkan kita mau orang dengar sama kita, kalau orang mau ikut kita harus tunjukkan kalau kita bisa kerjakan apa yang kita ngomong. Itu dulu. Kalau kita bisa kerjakan, orang-orang otomatis akan lihat, orang akan ikut secara otomatis. Jadi kita fokuskan kepada anak-anak murid. Anak murid begini cara bikin. Kita tidak hanya suruh. Kita juga bilang sama mereka begini, gini cara kita terjun langsung di dalamnya, kita langsung keterlibatan langsung di dalamnya, iya, supaya anak-anak termotivasi. Ada contoh yang bisa mereka lihat dari kita sebagai bapak ibu guru dulu di sekolah. Jadi itulah membuat memotivasi dari anak-anak murid dan kepada masyarakat sekitar. Mungkin karena dari ini saja, dari produk-produk ini sebagai salah satu tolak ukur kita. Yang lalu pernah ada Gebiar SMK se-Sumba Barat. Kita awalnya pesimis aja gitu, kita awalnya macam takut juga, aduh kita bawa produk apa ya di Gebiar ini, kita nggak tahu laku apa tidak. Nah, kebetulan Pak Niko dia bilang, kayaknya kita bikin ini saja, minyak kelapa murni. Dia bilang minyak kelapa murni. Nah, lalu Ibu Primi, dia bilang juga nanti bikin es skuut. Nah, lalu jamu ini kan memang kita sudah kembangkan karena kita melihat batu di lingkungan sekolah begitu banyak kunyit-kunyit itu, daripada terbuang, orang hanya buang terus kasih makan apa dan lain sebagainya. Daripada itu ya kita bikin bagian seperti ini juga. Dan ini juga sebenarnya jamu ini itu kalau kita buka kartu saja ya, ini kan dari hasil dari kita belajar dari masyarakat sekitar. Jadi rupanya di masyarakat sekitar situ mereka udah duluan buat ini jamu kulisa ini. Nah, sehingga menariklah kita untuk bisa sama-sama belajar di situ. Nah, cuman yang tadi kembali saya bilang, terkendala adalah promosi mereka kurang. Mereka harus pergi ke kota, sudah habis di biaya perjalanan dan sebagainya. Makanya kita menyediakan platform ini untuk bisa mereka bantu untuk jual belikan lah hal-hal seperti begini, sehingga memotivasi kita semua termasuk masyarakat sekitar untuk bisa bikin saja dulu apa yang bisa kita lihat di depan rumah, produknya apa, buat saja soal laku atau tidak kita omong belakangan, kita buat saja dulu, coba saja dulu, pasti bisa. Nah, itu mungkin ada tambahan Pak Niko dari Kak. Dari saya mungkin Kakak, saya tegaskan kembali lagi, produk ini jamu kulisa, minyak kelapa murni dan juga skuut ini mungkin yang duduk di sini adalah kami bertiga. Tapi sejujurnya jangan sampai masyarakat berpikir, oh ini guru tiga ini yang kerjakan produknya. Minta maaf, ini betul-betul dari anak murid, dan sebagai guru kami hanya membimbing. Jadi hanya memberitahu, oh bahan ini yang kita buat sama-sama. Jadi kita untuk awalnya kita kasih tahu, oh ini dibuatnya seperti ini dan lain sebagainya. Tapi yang kerjakan adalah anak murid. Karena sekali lagi sebagai guru kita hanya bisa memfasilitasi anak murid. Dan anak-anak murid yang juga akan lakukan itu supaya menambah juga kreativitas. Seringkali juga anak murid ketika dalam pembuatan produk ini ada anak murid yang kasih masukan, oh ibu ini kurang ini kurang ini. Nah dari situlah kita juga melatih kreativitasnya mereka. Dan setelah mereka lulus juga dari SMK Kristen Perskoneo, anak murid bisa mengembangkan usaha. Minta maaf, kebanyakan kita masyarakat Sumba seringkali kita berpikir bahkan mungkin bukan hanya di Sumba, tapi juga di masyarakat di Kupang, mungkin bukan hanya di Sumba, tidak terbatas. Ketika anak-anak lulus sekolah,
seringkali berpikir saya berangkat ke Singapura, saya berangkat ke Thailand, saya berangkat ke Malaysia dan lain sebagainya untuk, mohon maaf, untuk jadi ART. Tapi sebenarnya kalau mau dilihat di Sumba ini terlalu kaya. Apa yang tidak ada di Sumba? Semua ada. Ya, semua ada di Sumba. Sumba ini sangat kaya. Dan kami dengan adanya SMK Kristen Proskuneo ini, kami berharap ketika anak-anak lulus sekolah, mereka bukan lagi mencari kerja, tapi mereka menciptakan lapangan kerja. Wow, sangat luar biasa ketika dikenal Sumba Barat membuka lapangan kerja dari anak-anak SMK Kristen Proskuneo terkhususnya. Jadi itu harapan kami juga untuk anak-anak, bukan hanya lulus sekolah terus berpikir bahwa oh saya mau kerja di luar, saya mau kerja di sini. Kita mau memajukan Sumba dulu. Kalau jangan kita berpikir wah kota-kota besar di sana luar biasa ya. Padahal kita juga bisa memajukan loh kotanya kita, pulaunya kita sendiri. Itu di situ yang seringkali kita juga mau tekankan. Kita latih anak-anak murid kami yang ada di SMK Kristen Proskuneo, anak-anak muda, supaya jangan berpikir setelah lulus sekolah saya mau berangkat ke sini, saya mau berangkat ke sini. Tapi coba kita buka lapangan kerja sendiri. Kita menjadi wirausaha muda, supaya nanti orang-orang tidak ada lagi yang berpikir dengan keterbatasan keadaan. Oh saya kan dari keluarga yang tidak mampu. Seringkali begitu. Oh saya punya orang tua tidak ada ini dan lain sebagainya. Seringkali masyarakat Sumba masih terpatok dengan keadaannya, masih dibatasi oleh keadaannya. Padahal sebenarnya kita bisa dari hasil buminya kita sendiri yang ada di Sumba Barat, kita bisa mengolah itu menjadi mengolah itu dan kembangkan. Bukan hanya seperti itu, bukan hanya sebatas itu. Mungkin banyak orang berpikir, oh saya produk ini supaya enak. Sebenarnya jujur saja Ibu, SMK Kristen Proskuneo bukan kejar enaknya produk atau atau tidak enaknya. Tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana ini menjadi manfaat buat masyarakat banyak. Sayang sekali sekolah kita hanya berpikir enak dan tidak enaknya, tapi padahal ada begitu banyak manfaat dari produk. Nah, kita bukan hanya berpikir saya mau buat produk yang enak supaya banyak yang beli. Kita bukan kejar di situ, bukan seberapa banyak yang beli, tapi lebih tepatnya bagaimana produk yang kita buat ini berdampak besar buat banyak orang. Kita bukan hanya menciptakan anak-anak murid yang sukses berwirausaha, tapi juga dengan lewat wirausaha itulah mereka menjadi berkat, punya dampak yang luar biasa. Dan juga kami tidak batasi bahwa produk ini bisa dikonsumsi hanya untuk masyarakat Sumba, tapi saudara-saudara masyarakat luas yang ada di Kupang juga sangat bisa untuk pesan produk-produk kami ini yang ada di SMK Kristen Proskuneo. Bahkan dari Jawa juga bisa. Jadi semua. Jadi untuk yang dengar saat ini di radio FM Sumba bisa juga kalau minat untuk pesan bisa hubungi nomor di bawah ini. Nomornya bisa disebutkan Kak. Oh iya, nomornya nanti saya sebutkan lewat teman-teman yang di RRI mungkin ya bisa dikirim atau nanti ada kita promosikan, cek FB kami aja SMK Kristen Proskuneo. Di situ bisa dihubungi lewat situ karena ada juga saya punya teman yang di Kupang itu sudah mulai pesan minyak kelapa murni. Minyak kelapa murni sudah dipesan dan itu kami berharap juga, bukan saya, kami berharap juga bahkan anak-anak murid sangat-sangat senang ketika oh ternyata produk kami sudah dipesan sampai di luar Sumba ya. Itu memotivasi juga, salah satu yang motivasi anak murid untuk saya harus semakin keras berwirausaha. Ya seperti itu Kakak. Ya Kak, yang selanjutnya apa saja tips dan saran dari wirausaha muda SMK Kristen Proskuneo untuk anak muda yang ingin memulai usaha? Ya, mungkin ya tips-tipsnya itu yang pertama itu yang jelas ya dari guru lah. Nah, dari kita guru, kita sebagai guru mengeluarkan kemampuan kita, kemampuan guru supaya anak-anak itu bisa ikuti, makanya keluarkan skill guru, tunjukkan ke anak-anak. Kita mau buat apa, kita mau praktek apa, harus tunjukkan anak-anak dan anak-anak juga harus kerja, praktek bersama anak-anak. Kita mau buat produk apa, anak-anak juga harus ikut kerja. Nah, dan contohnya di sana kami, saya sebagai guru, saya tekankan kepada anak-anak, contohnya yang kita sudah buat ini minyak kelapa murni, saya tekankan kepada anak-anak semua harus bisa. Sampai saya kasih tugas masing-masing.
individu anak-anak. Jadi masing-masing harus bisa, hasilnya harus bawa ke sekolah dan tunjukkan foto atau gambar, kirim ke Pak Guru. Nah, saya maunya anak-anak itu jangan kerja kelompok. Maunya kalau kerja kelompok 1-2 orang saya yang tahu, yang lain tidak. Jadi saya wajibkan kerja individu supaya setiap anak itu bisa. Supaya itu merupakan nanti anak-anak selesai, mereka sudah ada pegangan, mereka sudah bisa buat produk. Contohnya 1, ini VCO, masih ada banyak lagi, tapi yang kita tekankan baru 1 sekarang. Nah, itu yang dari saya, supaya mereka jadikan peluang usaha ke depan. Ketika tamat, mereka ingin, itu hari kita sudah bisa buat minyak kelapa murni. Anak-anak yang tidak bekerja bisa kerjakan ini, bikin VCO. Itu menjadi peluang usaha. Supaya anak-anak itu ke depannya jangan pergi luar Sumba, jangan pergi ke luar Sumba lah begitu. Biar tinggal di sini memanfaatkan pangan lokal sendiri yang ada di Sumba. Ya, yang ada di Sumba, yang ada di kebun sendiri begitu. Ya, gitu. Ya, kalau memang saya tambah sedikit Pak Guru ya. Kalau misalkan memang mau pergi ke luar Sumba, boleh, tapi curi ilmu di sana, bawa pulang sini. Ajarkan orang-orang teman-teman di sini yang belum punya kesempatan untuk pergi ke luar Sumba. Lalu saran lain dari saya untuk anak-anak muda di luar sana mungkin yang belum bergabung di SMK Pro Studio kita, ya paling pertama jangan takut mencoba. Itu saya. Jangan takut mencoba. Kalau kita sudah tidak takut mencoba, bikin saja yang bisa kita bikin, ya. Kita lihat begitu banyak pangan-pangan lokal yang bisa kita maksimalkan, keripik pisang dan lain sebagainya. Jangan takut rugi, gitu. Jangan lupa kita 2 tahun kita survive dari COVID-19. Begitu banyak usaha-usaha di luar sana yang mati, hidup dan lain sebagainya. Bahkan kita masih bisa bernapas sampai detik ini. Artinya, ya, kita masih bisa untuk melakukan usaha-usaha. Banyak sekali usaha-usaha yang bisa kita kerjakan sebenarnya. Cuman kadang kita sudah pegang HP, nonton TikTok, YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Aduh, langsung malas taruh lagi kepala gitu. Sehingga malas sudah untuk berusaha. Padahal sudah ada di kepala ini. Begitu banyak padahal inspirasi-inspirasi yang kita lihat di media-media sosial. Saya sekarang, dulunya itu saya suka di Instagram saya itu suka muncul yang story-story bola biasa. Tapi sekarang berubah menjadi story-story begini loh, cara menanam hidroponik yang baik dan benar. Sekarang muncul begitu terus di saya punya Instagram gara-gara saya mulai senang untuk menanam sekarang, ya. Jadi dari botol-botol aqua bekas itu kita bisa bikin menjadi sebuah tanaman-tanaman hidroponik kita tanam. Jadi sehingga nanti kita tidak perlu lagi beli bawang, kita tidak perlu lagi beli serai, kita tidak perlu beli apa namanya ini daun sup, semua bumbu-bumbu dapur, garam oke lah kita harus beli kan, tidak mungkin kita harus pergi di laut dulu gitu tuh untuk kita pergi saring. Jadi begitu banyak sebenarnya hal-hal yang bisa kita kerjakan, banyak sekali gitu. Jadi jangan malas, lakukan saja dulu, hasilnya belakangan, hasilnya kemudian. Dengan satu tips dari saya juga kakak, selain kita kerjakan semua hal, kita tambah satu hal juga yang seringkali orang lupa, yaitu ketulusan. Ketika kita tulus kerjakan sesuatu itu pasti berhasil. Saya ingat sekali Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Loli, Pak Obed itu bilang seperti ini. Ketika kita tulus mengerjakan sesuatu, ada berkat di situ. Jadi anak muda bukan hanya kejar, seringkali kita jual segala macam usaha, berwirausaha dan lain sebagainya. Seringkali kita bilang, oh saya mau untung. Yang kita kejar adalah banyaknya yang kita dapat. Tapi kita lupa bahwa kita harus tuangkan ketulusan di produk itu. Ya. Karena kalau kita tulus ya berkat akan mengalir dengan sendirinya. Seperti itu kakak. Iya kak. Dan berikutnya kak, bagaimana peran wirausaha muda SMK Kristen Proskuneo dalam mendorong kemajuan ekonomi di wilayah Kupang dan sekitarnya, Sumba Barat dan sekitarnya? Oke. Kalau untuk kita SMK Kristen Proskuneo, tentu pertama untuk mendorong kemajuan ekonomi, jelas kita menampilkan produk-produk yang asli lokal dari sini. Jadi otomatis harganya juga tidak perlu kita sampai ekspor impor dari luar super dan sebagainya. Ini jelas mendukung. Lalu yang berikut dari hasil ini otomatis begitu banyak pajak-pajak daerah dan lain sebagainya yang tidak perlu terbuang ke
berbagai tempat dan lain yang terlalu percuma lah begitu, sehingga dari sinilah bisa mendorong ekonomi daripada masyarakat di Sumba, termasuk di Kupang sekitarnya dan lain sebagainya, bisa juga sangat-sangat mendorong karena seperti contoh sekarang kan sekarang itu lagi krisis beras kalau nggak salah. India merupakan salah satu pengekspor beras terbesar di dunia, India, sehingga makanya kenapa India itu tidak, harga beras di sana masih 3.000 mungkin 1 kilo, 5.000, 8.000 harga beras di sana. Di sini kita sudah 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nah demikian juga dengan produk-produk ini, nantinya kita tidak perlu lagi harus dengan biaya yang begitu mahal untuk bisa makan, gitu. Itulah cara-cara kita mendorong daripada segi ekonomi, UMKM kami ini mendukung masyarakat untuk bisa mengeksplorasi apa yang menjadi milik kita sendiri. Ya Kak, yang berikutnya, apa pesan yang ingin disampaikan kepada anak muda SMK Kristen Pruskoneo yang ingin berwirausaha, Kak? Ya, dari saya pesannya adalah jangan mau dibatasi sama keadaan. Itu saja dulu. Kita berani memulai sesuatu, kita yakin saja dulu, berani mencoba. Seringkali kita takut untuk mencoba. Tapi ketika orang lain sudah berhasil, seringkali kita mengkritik. Kebanyakan kita seperti itu. Dan itu ya pesan dari anak-anak dari kami untuk anak-anak muda, terkhususnya SMK Kristen Pruskoneo, adalah berani mencoba, berani berusaha. Kita memang bukan sekolah yang sempurna, tentu juga kita punya guru-guru yang tidak sempurna, anak-anak murid yang tidak sempurna, kita banyak kekurangan, terutama lagi kita ini sekolah baru. Tetapi dengan ketidaksempurnaan yang kami miliki, dengan segala kekurangan yang saat ini kami miliki, kami tidak mau dibatasi oleh keadaan. Kami mau maju, kami mau berusaha, sekeras apapun itu kami mau berusaha, dan kami mau berdampak bagi masyarakat. Bukan hanya kita jangan bilang masyarakat luas dulu, tapi minimal kita mulai itu dari warga yang ada di sekitar sekolah. Dengan keterbatasan yang kami punya, dengan ketidaksempurnaan yang kami punya, kami mau berdiri untuk pendidikan, terkhususnya di Pulau Sumba ini. Kami mau berdiri untuk anak-anak muda, untuk menciptakan, untuk mereka belajar menciptakan lapangan kerja sendiri. Kami mau berdiri untuk mereka semua. Dan itu untuk anak-anak muda SMK Kristen Pruskoneo terus berdampak, bukan hanya pintar, bukan hanya cerdas, tapi juga menjadi berkat dan berdampak buat masyarakat banyak, sampai di Kupang dan sekitarnya. Ya mungkin pesan juga dari saya, ya buat anak-anak, mau siapapun, teruslah mencoba, kerjakan, dan tetap semangat. Nah, jangan takut gagal. Walaupun gagal, coba lagi. Dan pada akhirnya nanti akan lihat hasilnya. Jadi jangan lihat hasilnya di awal, tunggulah hasil di akhir. Contohnya kita tanam padi. Nah, kita tanam padi itu pasti awalnya kita tidak dapat padi. Jadi kita pertama itu kita harus rugi, taruh pupuk, bersihkan dan lain-lain. Nah, akhirnya baru kita dapat padi. Mungkin begitu ya. Ya kalau dari saya sih palingan tidak usah terlalu hawel. Kalau bahasa Sumba bilang terlalu hawel dengan omongan orang. Tidak perlu. Orang hanya tahu hasilnya saja. Orang cuma mau lihat hasilnya saja. Jadi dari sekarang kita darah-darah, berayap-rayap, tidak apa-apa, ya, sehingga suatu saat kita akan berdiri di atas gunung dan menunjukkan kepada orang-orang, inilah hasil saya bisa, gitu. Jadi nggak usah terlalu memikirkan perkataan orang, omongan orang dan lain sebagainya. Jalan aja dulu. Go aja dulu. Gas. Iya Kak, kan sekarang kan sudah zaman-zamannya ini komunikasi toh Kak, ya. Terus zaman-zaman teknologi. Nah, terus bagaimana cara anak-anak muda SMK Kristen Pruskoneo dapat terlibat dalam komunitas wirausaha Kak? Nah, kalau dalam komunitas wirausaha tadi seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kita membangun relasi dengan masyarakat sekitar dulu, karena memang kalau kita mau bangun wirausaha, jujur saja ya, kita di Sumba ini memang agak kurang
soal informasi, dari segi internet, jaringan dan lain sebagainya. Kita jujur saja kita di Kadung Atame itu sinyal saja kalau kita telepon orang pakai WA syukur-syukur bisa. Kadang masih suka hilang-hilang sinyal di Kadung Atame. Jadi makanya kita harus ke kota sedikit, kita harus ke arah-arah kota sedikit baru bisa kita komunikasi dengan teman-teman di luar sana. Ya, puji Tuhan dan puji syukur teman-teman dari guru-guru juga mereka aktif berperan, mereka bangun setiap komunikasi dengan Pak Niko mungkin karena memang dia dasarnya sebagai pertanian. Dia banyak teman dari Kupang juga dan Pak Guru ya. Jadi banyak teman-teman di sana yang bangun komunikasi dengan beliau ini, sehingga itu yang membuat komunikasi kita dengan dengan sesama teman-teman kuliah itu tidak terputus. Jadi tetap kita keep intense lah gitu dengan mereka. Baik Kak, dan Kak di closing statement yang terakhir ini apa saja harapan untuk masa depan wirausaha muda SMK Kristen Pruskuneo Kak? Dari saya duluan. Oke. Kalau harapan saya untuk SMK Kristen Pruskuneo ya, karena saat ini kita kan belum mendapat izin operasional, jadi minta tolong pemerintah, karena sekarang kalau SMA SMK itu izin operasionalnya itu dari Wewenang provinsi. Jadi sekarang kami masih nebeng dapodik dengan SMK 1 Loli yang lalu pernah di sini juga wawancara itu. Jadi kita minta tolong nebeng dapodik di situ dulu untuk menyelamatkan anak-anak didik kami gitu. Kalau dilihat kita betul-betul tulus kok buat anak-anak, buat Sumba gitu. Dan yang berikutnya mungkin saya ambil satu quotes dari ada salah satu YouTuber, biasanya stand up komedian Zabinur, kalau tahu, dia bilang begini untuk para wirausahaan muda ya, dengar. Jadi dia bilang begini, kalau kau tidak mau merasakan sulitnya hidup, maka tidurlah dan nikmati kemiskinanmu. Jadi jangan pernah malas, ya, jangan pernah kita kalah dengan keadaan. Kita masih muda, masih kuat. Selama kita masih bisa bekerja, lakukan semua yang bisa kita kerjakan. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah ketika kita mau mengerjakan. Itu saja dari saya. Kalau dari saya, intinya jangan malas. Itu saja. Seringkali kita masyarakat bahkan dulunya saya sendiri juga mau mengerjakan sesuatu itu, yang menghambat saya untuk maju itu adalah kemalasan saya sendiri. Jadi harapan saya bahwa untuk kita mau maju, terkhususnya ketika kita mau berwirausaha, jangan malas. Lihat apapun yang bisa dikerjakan, kita coba untuk kerjakan. Kita berani untuk mengerjakan. Jadi satu sisi itu juga akan membantu kita bisa belajar melihat peluang ke depan. Oh, peluang ke depan saya bisa begini, saya bisa begini, saya bisa begini. Jadi harapannya adalah jangan malas. Itu saja kuncinya. Yang pertama dari saya. Ya, terima kasih. Kalau dari Kakak? Hampir sama ya. Mungkin tambah sedikit saya karena kita sekolah baru, kita juga sudah membuka pendaftaran untuk SMK Kristen Pruskuneo. Jadi buat teman-teman anak-anak kelas 3 SMP boleh bergabung bersama dengan kami di SMK Kristen Pruskuneo. Lihatlah produk-produk kami ini ya. Kita sudah bisa menjangkau sampai ke luar-luar daerah juga ya. Kami pengen juga anak-anak untuk bersama-sama dengan kita untuk bisa mendaftar. Kita sudah buka pendaftaran juga untuk peserta didik baru. Ya, datang saja langsung di SMK Kristen Pruskuneo. Kalau penasaran dari Kupang juga tidak apa-apa, terbangkan saja pesawat untuk ke sini. Kita siap jemput. Kita siap jemput untuk bersama-sama. Kalau penasaran dengan SMK Kristen Pruskuneo, itu saja Kak. Ya, terima kasih Kakak untuk waktu dan kesempatan dan sudah hadir bersama kami di siang ini. Nah, pendengar, berakhir sudah ini dialog kami di siang hari ini, dan untuk Pro 1 Kupang yang telah bergabung bersama kami dan telah mendengarkan dialog kami di siang ini, terima kasih. Dan pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dan akan bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Olahraga. Saya Naomi yang bertugas dan saya Primary Bupati. Saya Yehuda.
Saya Nikodemus. Kami mohon undur diri dan pamit.